Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajus Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah, membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab al-wakalah. Babul wakalah wasyarikah wal musaqah wal muzara'ah. Ya, bab tentang wakalah, syarikah, musaqah dan muzara'ah. Jama'al muallif hadhil uqud fi babin wahid. Penulis yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menggabungkan akad-akad ini dalam satu bab yang sama. Kenapa? Karena ini mirip, nanti pembahasannya ada kesamaan. Wasyarikah wal musaqah wal muzara'ah mutaqaribah fi ahkamiha. Pembahasan syarikah, musaqah dan muzara'ah itu adalah pembahasan yang hukumnya itu mirip nanti. Wa sayati ta'rifuha, dan nanti kita akan jelaskan pembahasan-pembahasan tersebut insyaallah di bab ini. Kita sekarang bahas tentang wakalah terlebih dahulu. Ini bisa dibaca wakalah dengan fathah atau bisa dibaca wikalah dengan kasrah. Wal wakalah hiya istinabatu jaizi tasarruf ghairahu fi ma tadkhuluhun niyabah. Wakalah itu adalah ketika orang yang jaizut tasarruf, orang yang boleh untuk melakukan transaksi. Jadi dia adalah berakal, baleu, ya, akil baleu, kemudian rasyid, kemudian dia itu memiliki kecerdasan dalam bertransaksi, bukan safih, bukan orang yang tidak bisa bertransaksi, mudah ditipu nanti sama orang. Nah, tidak bisa bertransaksi ini bisa karena dia masih kecil, belum balighh, bisa karena dia mungkin ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan orang-orang yang memiliki orang-orang yang kebutuhan khusus begitu ya. Jadi ini masuk dalam kategori berarti bukan rasyid. Jadi jaizut tasarruf itu adalah orang yang dia bisa bertransaksi dengan baik. Ketika orang ini melakukan istinabah, yaitu melakukan pengutusan, mewakilkan kepada orang lain yang sama-sama jaizut tasarruf, yang sama-sama bisa bertransaksi dengan baik, dalam akad-akad yang itu boleh untuk diwakilkan, boleh untuk diutus begitu ya. Maka ini tidak masalah. Ini namanya wakalah. Intinya wakalah itu adalah ketika seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil dari dirinya. Ini namanya wakalah. Wa hadhil uqud al-arba'ah jaizah minal muta'aqidain. 4 akad ini, wakalah, syarikah, musaqah dan muzara'ah, ini adalah jaizah minal muta'aqidain, akad yang jaiz. Apa yang dimaksud dengan akad jaiz? Tidak boleh diterjemahkan dan dipahami akad yang halal atau yang boleh. Boleh di sini bukan boleh maksudnya mubah, akan tapi maksudnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Qusayyir berikutnya, yajuzu likulli minhuma fasxuha. Boleh bagi kedua belah pihak untuk memutuskan akad tersebut tiba-tiba. Ketika seseorang, si A, mau menjual barangnya, misal dia punya motor, si A punya motor, dia mau menjual motor tersebut. Akan tapi bisa jadi A sedang sibuk, bisa jadi A itu tidak pandai untuk tawar-menawar, negosiasi dengan calon pembeli begitu ya. Atau bisa jadi si A ini tidak tahu berapa sih sebenarnya harga pasaran kalau motor ana ini sudah
sekian tahun berjalan, nah tidak tahu harga pasarnya bagaimana. Si A bisa mewakilkan penjualan motornya ini kepada orang lain, kepada B misalkan. Ya, jadi wakalah ini dibolehkan oleh syariat karena adanya kebutuhan seperti ini, karena adanya maslahat. Ya, karena adanya kebutuhan dan karena adanya maslahat. Selain nanti akan dibahas ya, selain karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukan akad wakalah ini, pernah menunjuk orang lain sebagai wakil. Ya, maka ini dalilnya adalah dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan hal itu, berarti ini boleh, tidak terlarang, tidak haram. Nah sekarang ketika si A tadi mewakilkan penjualan motornya ini kepada B, dia mengatakan kepada B, ini jualkan motor ana ini. Maka ketika A jaizut tasarruf, orang yang boleh untuk bertransaksi, B juga jaizut tasarruf, B juga adalah orang yang boleh untuk bertransaksi, ya, maka ini boleh. Akad jual beli itu adalah akad yang dibolehkan wakalah di dalamnya. Jadi terpenuhi beberapa komponen di sini yang dibutuhkan. A itu adalah orang yang boleh bertransaksi, jaizut tasarruf. B juga adalah jaizut tasarruf, orang yang boleh bertransaksi. Kemudian ini mewakilkan A, mewakilkan B ini dalam akad apa? Akad jual beli. Nah, jual beli itu boleh wakalah masuk ke dalamnya. Ada nanti yang tidak boleh. Ada nanti yang tidak boleh seperti persaksian. Persaksian, menyaksikan ada misalkan perbuatan kriminal tertentu. A menyaksikan, kemudian A wakilkan. Antum aja yang bersaksi. Gak boleh. Betul tidak? Dia tidak melihat. Nah, itu contohnya. Jadi ada hal-hal yang tidak dibolehkan wakalah di situ, nggak dibolehkan mewakilkan kepada orang lain, nggak boleh. Kalau nikah boleh tidak? Ana mau menikahi si fulanah misalkan, ana wakilkan kepada Syekh Fauzan. Antum coba, bukan antum yang malah menikahi dia, tapi maksud ana gitu ya, apa namanya? Antum sebagai perwakilan dari ana untuk ke sana gitu misalkan. Ini boleh. Ya boleh. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menikahi salah seorang istri beliau, siapa kira-kira, dengan wakalah seperti ini? Ummu Habibah. Ummu Habibah masih di Habasyah. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW menikahi Ummu Habibah. Nah sekarang balik lagi. Jadi ketika si A tersebut mewakilkan penjualan motornya kepada B, maka sewaktu-waktu boleh bagi kedua belah pihak ini, bagi salah satunya, untuk memutuskan wakalah ini. Tiba-tiba A mengatakan kepada B, "Afwan, nggak jadi ya," gitu ya, nggak jadi. Ana mewakilkan kepada antum penjualan motor ana. Atau B suatu waktu mengatakan kepada A, "Afwan, ana tidak lagi menjadi wakil antum ini. Antum tolong cari orang lain saja, mungkin ana sibuk." Nah begitu ya. Jadi ini yang namanya akad yang jaiz. Lawan dari akad jaiz ini adalah akad lazim. Akad lazim itu maksudnya adalah kedua belah pihak harus setuju. Tidak boleh diputus salah satu pihak. Contohnya jual beli itu sendiri. Jual beli itu sendiri termasuk akad lazim. Ketika A membeli kepada B barang misalkan, maka hukum asalnya adalah tidak boleh itu dibatalkan kecuali persetujuan kedua belah pihak. Kecuali nanti kalau ada khiyar. Nah, kita sudah bahas masalah khiyar, betul tidak? Itu pengecualian dari syariat. Baik, sekarang balik lagi. Jadi wakalah itu adalah akad yang jaiz. Sebagaimana syarikah, musaqah dan muzara'ah, akad yang jaiz, tapi itu nanti belum dibahas ya. 3 hal ini, syarikah, musaqah dan muzara'ah. Ya juzu likulli minhuma fasuha, boleh bagi setiap kedua belah pihak untuk membatalkan akad tersebut, wa tabtulu bimauti ahadihima, dan akad tersebut langsung batal ketika salah satu pihak itu meninggal dunia. Jadi ketika A mewakilkan kepada B penjualan motornya, salah satu meninggal dunia, maka langsung batal akad wakalah ini. Atau misalkan wa jununihi, salah satu pihak itu menjadi gila, jadi bukan mukallaf lagi, maka akad wakalahnya menjadi batal. Wabil hajar alaihi lisafahin,
fi ma'tubira fihi ar-rusyd. Atau ketika salah satu pihak itu dihajar, ditahan, dibatasi hak untuk mengelola hartanya sendiri. Ini sudah dibahas. Nanti itu pembahasan hajar, yaitu ketika hakim itu membatasi hak seseorang untuk melakukan transaksi terhadap hartanya sendiri. Kenapa? Misalkan karena dia punya utang, utangnya itu besar, hartanya tidak mencukupi untuk menutupi utangnya tersebut. Maka hakim kemudian setelah mendapat laporan, hakim bisa melakukan hajar, melakukan pembekuan hak orang tersebut untuk bertransaksi terhadap hartanya sendiri. Agar apa? Agar hartanya itu tidak dikemana-manakan, semuanya digunakan untuk membayarkan utangnya tersebut. Nah di sini ya, jadi kalau misalkan salah satu pihak tersebut terkena hajar dalam perkara yang itu u'tubira fihi rusyd, yang harus rasyid, orang tersebut dalam akad tersebut harus rasyid. Nah, sementara ini harus apa? Ini dihajar karena safih misalkan. Ini dihajar karena safih, karena dia ternyata berkebutuhan khusus, padahal ini akad yang butuh untuk rasyid. Jadinya dihajar oleh hakim misalkan. Maka ini jadi batal transaksinya. Atau dia dihajar karena ada utang sehingga dihajar oleh ulil amri, maka ini juga batal transaksi atau batal akad wakalahnya. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwakkilu fi hawaijihi al-khassah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mewakilkan dalam kebutuhan yang khusus yang dimiliki oleh beliau. Beliau mewakilkan kepada orang lain. Ini berarti dalil bolehnya wakalah. Wa dzalika ka tawkilihi man yashtari lahu aw yabi'u lahu. Contohnya misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan kepada sahabat, kepada orang lain untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Wa min dzalika ma jaa'a an Urwah ibn al-Ja'd. Di antara hadis yang ada dalam masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Urwah ibn al-Ja'd. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron yashtari lahu bihi syatan. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi Urwah itu 1 dinar dalam rangka untuk membeli kambing dengan 1 dinar tersebut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan Urwah uang 1 dinar. Tujuannya agar dibelikan kambing. Ini berarti apa? Wakalah dalam pembelian. Mewakilkan kepada Urwah untuk membeli kambing. Fashtarolahu bihi syatain. Kemudian Urwah dengan 1 dinar tersebut membeli 2 kambing. Bukan 1 kambing, membeli 2 kambing. Faba'a ihdahuma bidinar. Kemudian salah 1 kambing dijual dengan harga 1 dinar oleh Urwah. Sehingga apa? Waja'ahu bidinarin wasyatin. Sehingga Urwah datang kembali lagi kepada Nabi Muhammad SAW membawa 1 kambing dan 1 dinar. Dikasih 1 dinar untuk beli kambing, balik-balik 1 dinar tetap ada, tapi sekarang bawa 1 kambing. Ya, jadi ini transaksi yang dilakukan oleh Urwah. Fada'alahu bil barakah fi bai'ihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mendoakan Urwah, mendoakan agar mendapatkan keberkahan dalam transaksi jual beli yang dia lakukan ke depannya. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Makanya kata perawi hadis ini, Urwah itu kalau misalkan dia itu beli tanah, dia bakal untung, tetap bakal dapat untung, walaupun yang dibeli tanah sekalipun. Ya, kenapa? Sudah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan makanya para sahabat ketika ada transaksi jual beli, mereka ingin mengikutkan Urwah di situ, supaya mendapatkan untung, ya, mendapatkan keberkahan sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, diberi 1 dinar untuk beli kambing. 1 kambing, beli 1 kambing, beliau bisa ke pasar, beliau bisa menawar 2 kambing dibeli 1 dinar. Habis itu salah 1 kambing dijual kepada orang lain lagi, ya, dengan harga 1 dinar. Jadi negosiasinya jitu sekali, betul tidak? Masya Allah. Ya, ini
Kalau di zaman sekarang ini nego keras, betul tidak? Nego keras atau nego kasar? Keras ya, nego keras. Baik, masya Allah. Nah sekarang, jadi ini berarti apa? Dalil bahwa mewakilkan untuk membeli sesuatu itu boleh, karena Nabi Muhammad SAW pernah mewakilkan pembelian kepada Urwah Ibn al-Ja'ad al-Bariki. Kemudian wa hawaijul muslimin al-muta'alliqah bihi. Demikian pula wa hawaijul muslimin al-muta'alliqah bihi. Demikian pula Nabi Muhammad SAW itu pernah mewakilkan kepada orang lain dalam perkara-perkara yang itu merupakan kebutuhan kaum muslimin, kebutuhan umum. Yang itu terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya? Ayu wa kana yuwakkilu fi hawaijil muslimin umuman. Beliau SAW mewakilkan kepada sahabat dalam perkara-perkara yang itu merupakan kebutuhan kaum muslimin secara umum, kataukilihi man yaqumu bid-da'wati ilallah. Seperti beliau mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Ini mewakilkan juga wakalah. Jadi wakalah ini dia umum, dia masuk pada transaksi jual beli, dia bisa masuk dalam transaksi utang piutang, termasuk dalam semuanya, semua transaksi yang itu dibolehkan, bisa digantikan begitu ya, diutus seseorang, maka wakalah bisa masuk di situ. Seperti utang piutang, sewa menyewa dan seterusnya, wakalah bisa masuk di situ. Bahkan pernikahan tadi kita sebut, bahkan ya dakwah ilallah itu bisa mewakilkan kepada orang lain, mengutus orang untuk berdakwah di daerah tertentu misalkan. Wa ta'limin nasi ad-din wal Qur'an, mengajarkan orang-orang, mengajarkan agama dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini sama, dalam konteks sama, dakwah ilallah juga. Sebelum Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi Muhammad SAW itu mengutus sahabat. Ketika Nabi Muhammad SAW masih di Makkah, belum hijrah, beliau mengutus sahabat dari kalangan muhajirin untuk ke Madinah. Ini setelah Bai'ah Aqabah ya, Bai'ah Aqabah pertama. Diutus sebagian sahabat untuk ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang di Madinah. Nah dari dakwahnya utusan Nabi Muhammad, dari dakwahnya utusan Nabi Muhammad SAW ini ya, mayoritas penduduk Madinah menjadi masuk Islam dan mengenal Islam dengan baik gitu ya. Wa kana yuwakkilu man yuqimul hudud aw yujahizu jaisan. Dan Nabi Muhammad SAW itu pernah mewakilkan orang untuk melaksanakan hukuman had, atau mewakilkan kepada orang lain untuk mempersiapkan pasukan ketika mau berangkat berperang. Jadi dalam perkara-perkara ini bisa masuk akad wakalah, bisa masuk wakalah, perwakilan, mewakilkan kepada orang lain. Fahiya aqdun jaizun minat tarafain. Maka Syekh Sa'di mengatakan ini adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Akad jaiz di sini jangan dipahami akad yang jaiz, yang mubah, yang boleh, temannya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bukan itu yang dimaksud jaiz di sini. Jaiz di sini adalah temannya lazim. Ada akad lazim, ada akad jaiz. Kalau akad lazim membatalkannya harus persetujuan kedua belah pihak. Kalau akad jaiz salah satu pihak itu bisa membatalkan secara sepihak gitu ya. Baik. Ai annal wakalah laisat aqdan laziman. Wakalah itu bukan akad yang lazim, bal aqdun jaizun, akan tapi dia adalah akad jaiz, yajuzu fashuhu min kilat tarafain. Boleh untuk membatalkannya, memfasahnya, membatalkannya dari apa? Dari kedua belah pihak. Falil muwakkil aslul wakil mata sya'a. Maka boleh bagi orang yang mewakilkan, namanya muwakkil. Ada muwakkil, ada wakil. Muwakkil itu adalah orang yang mewakilkan.
wakil itu adalah wakil. Wakil adalah orang yang mewakili. Ada yang mewakilkan, ada yang mewakili. Gimana bahasa Indonesia? Mewakilkan sama mewakili kok kayaknya sama kalau dalam bahasa Indonesia. Muwakil itu adalah orang yang meminta orang lain untuk menjadi wakil untuk dirinya. Sedangkan wakil, ya wakil. Ya. Baik, jadi falil muwakkil azlul wakil mata syaa. Boleh bagi muwakil untuk membatalkan wakil kapanpun dia mau. Walil wakil azlu nafsihi mata syaa. Dan boleh bagi wakil itu sendiri untuk membatalkan dirinya sendiri, nggak jadi wakil lagi, kapanpun dia mau. Ini namanya akad jaiz. Tadkhulu fi jami'il asya' allati tasluhu niyabah fiha. Akad wakalah itu bisa masuk dalam seluruh perkara, seluruh akad yang boleh niyabah di situ, yang sah niyabah, yaitu perwakilan di situ. Min hukukillah, contohnya misalkan hal-hal yang itu merupakan terkait dengan hak Allah, kata frikiz zakah, seperti bagi zakat, mendistribusikan zakat. Makanya di dalam syariat diakui ada amil zakat. Ini amil zakat ini pada hakikatnya wakil dari orang yang wajib membayarkan zakat. Dari orang yang wajib membayarkan zakat. Ada orang yang wajib membayarkan zakat, ada mustahik zakat, penerima zakat. Nah, boleh bagi orang yang membayarkan zakat untuk memberikan zakatnya kepada amil zakat, nanti amil zakat yang mendistribusikan ke mustahik zakat. Nah, ini berarti apa? Perwakilan berarti. Ini namanya wakalah berarti. Jadi nggak cuma dijual beli, ya, tapi juga masuk di distribusi zakat. Wal kafaroh, distribusi atau pelaksanaan kafaroh. Pelaksanaan kafaroh. Misalkan mau bagikan pakaian ke orang-orang, bagikan makanan ke orang-orang sebagai bentuk kafaroh. Nanti kita bahas, ada kafaroh zihar, ada kafaroh li'an, ada kafaroh yamin dan seterusnya. Ada kafaroh jima' di siang hari bulan Ramadan, itu sudah dibahas ya kalau itu. Itu sama dengan kafaroh zihar. Jadi bisa jadi bukan dia sendiri yang memberikan makanan kepada orang-orang, memberikan pakaian kepada orang-orang, bisa jadi bukan dia sendiri, akan tapi dia mewakilkan kepada orang, tidak masalah. Yang penting tersampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, fakir miskin. Baik, wa nahwiha, dan contoh-contoh yang lain. Ai annal wakalah tasihhu fi kulli ma tadkhuluhu niyabah bin hukukillah. Wakalah itu sah dalam setiap perkara yang itu boleh untuk digantikan, yang itu terkait dengan hak Allah. Mithlul hajj, contohnya haji. Contohnya haji. Haji boleh diwakilkan. Gimana caranya? Bi ayyuwakkilal ajiz ajzan la yurja bur'uhu man yahujju anhu. Contohnya misalkan ketika ada seseorang yang dia itu secara syarat-syarat wajib haji, dari segi hartanya dia sudah cukup, dia wajib, cuma ada satu poin, dari segi kesehatan dia tidak mampu, dia sakit dengan sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Bisa jadi karena sudah sepuh, atau walaupun masih muda tapi sakit dengan sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, jadi ketika orang seperti ini kemudian syarat wajib haji yang lain sudah dipenuhi, tinggal masalah kesehatan ini, dia bisa untuk mewakilkan orang lain untuk menghajikan untuk dirinya. Dia cari orang yang dikenal soleh, dikenal baik, dikenal amanah, dikenal atau diharapkan dengan kebaikannya, kesolehannya selama ini. Ketika dia melaksanakan ibadah haji, ibadah hajinya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Cari orang seperti itu, kemudian tolong hajikan untuk anak. Karena orang ini ternyata sudah tidak bisa lagi, ternyata karena sudah sakit tadi, sudah divonis sakit yang tidak bisa lagi sembuh. Tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ini harusnya sudah dibahas ketika kita membahas kitab haji, betul tidak? Wa kadza tawkil bil haji 'anil mayyit alladzi lam yahuj. Demikian pula mewakilkan haji atas mayit, atas orang yang sudah meninggal dunia dan ketika hidup belum sempat haji. Nah, ini bisa juga, ini wakalah juga dalam masalah pelaksanaan ibadah haji.
Tapi dengan syarat orang tersebut sudah melaksanakan ibadah haji yang wajib sebelumnya, yang wakil tadi. Wa mithluhu at-tawkil fi dzabhil udhiyah wal hadi. Demikian pula contohnya adalah mewakilkan kepada orang lain dalam penyembelihan kurban. Ibadah kurban, mewakilkan kepada orang lain. Kemudian ketika hadiyu tamattu, hadiyu qiran, ketika hajinya dalam menggunakan melakukan haji tamattu atau haji qiran, ada hadiyu. Maka itu dia bisa mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih. Nah, makanya ketika kurban misalkan kita bisa minta orang lain untuk menyembelihkan, kemudian kita tinggal terima jadi, betul tidak? Udah diantar akikah misalkan, ya tinggal udah nyampe ke rumah dalam bentuk sudah box, ya, kasih box dan tinggal makan, tinggal sebar gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena ada bisa wakalah di situ. Waqad wakkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib fi dzabhi ma baqiya ma'ahu minal hadi. Ketika berhaji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyembelih hadiyu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersisa. Sebagian disembelih langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian yang lain hadiyu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disembelih oleh Ali. Jadi ini dalil bolehnya menyembelih, bolehnya mewakilkan untuk menyembelih kurban, hadiyu dan termasuk akikah, ya. Walaupun nggak disebut di sini akikah, tapi itu masuk juga, tidak masalah. Wa min hukukil adamiyyin, termasuk juga perkara-perkara yang itu terkait dengan hak sesama manusia. Kal uqud, seperti akad, tadi akad jual beli, ini hak sesama manusia. Wal fusuh, membatalkan akad, wa ghairiha, dan selain-selainnya. Al uqud kal bai' wasyira, akad yang dimaksud seperti misalkan jual beli. Wal ijarah, seperti sewa menyewa. Wan nikah, akad nikah. Jadi akad ini enggak cuma akad terkait muamalat, tapi juga akad munakahat, pernikahan. Wa nahwiha, dan akad-akad yang lain, ini bisa untuk diwakilkan kepada orang lain. Wal fusuh, demikian pula fasakh, pembatalan. Contohnya at-talaq, wal khulu', ya khulu', wal iqalah, pembatalan jual beli, wa nahwiha. Wa min hukukil adamiyyin allati tasihul wakalah fiha qabdud dain wa ada'uhu. Demikian di antara hak manusia, sesama manusia yang boleh wakalah di dalamnya itu adalah yakni nagih utang. Ketika nagih utang atau membayarkan utang kepada orang lain, kita boleh mewakilkan kepada orang lain. Waraddul wada'i wal ghasab wasairil amanat, mengembalikan barang wadi'ah nanti dibahas, wal ghasab nanti dibahas, wasairil amanat, dan barang-barang yang itu merupakan barang amanah yang lain, ini juga boleh diwakilkan. An Jabir radhiyallahu anhu qala aradtul khuruja ila Khaybar, aku hendak keluar menuju Khaybar, fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa salamtu alaihi, kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau, wa qultu lahu, aku berkata kepada beliau, inni aradtul khuruja ila Khaybar, aku mau pergi ke Khaybar. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita wakili fakhudh minhu khamsata asyara wasqan. Kalau engkau itu berjumpa dengan wakilku, maka ambillah dari dia 15 wasak. Wasak ini ukuran volume. Ini dikeluarkan oleh Abu Daud, dan Ibnu Hajar berkata dalam kitab At-Talkhis, sanadnya hasan, sanaduhu hasan. Jadi dalam hak sesama makhluk itu boleh untuk mewakilkan kepada orang lain. Ini tadi sudah kita bahas ya, terkait jual beli, terkait tadi sudah juga disebutkan tentang utang piutang. Kita mau bayar utang kepada orang lain, mewakilkan kepada orang lain untuk menyampaikan pembayaran tersebut. Atau kita mau nagih utang kepada orang lain, kita bisa mewakilkan kepada orang lain untuk menagihkan utang untuk kita.
Wa ma la tadkhuluhu niyabah minal umur allati tata'ayyanu 'alal insan wa tata'allaqu bi badanihi khassatan kas-salati wat taharah wal halaf. Ya, wal qasam bainaz zaujat wa nahwiha la tajuzul wakalah fiha. Adapun perkara-perkara yang tidak boleh digantikan, yang itu wajib harus dilakukan oleh orang ini sendiri secara muayyan, tata'ayyanu 'alal insan, wajib dilakukan oleh orang ini secara muayyan. Wa tata'allaqu bi badanihi khassatan, ini terkait dengan badannya secara khusus, enggak bisa digantikan oleh orang lain, seperti salat. Enggak bisa. Waduh, entar lagi anak maghrib, anak mau belajar buat ujian besok misalkan, mahasiswa. Gimana kalau maghrib ini anak wakilkan kepada Fauzan saja untuk sholat maghrib? Mewakilkan anak sholat maghrib ini, nggak bisa. Puasa demikian pula juga nggak bisa. Toharah wudu misalkan, Fauzan yang wudunya untuk anak, nggak bisa, ya. Tidak bisa. Kemudian bersumpah tidak bisa. Ya, bersumpah itu harus dilakukan oleh orang itu sendiri. Bersumpah antara wal qasam bainaz zaujat, pembagian di antara istri. Ini nggak bisa diwakilkan, betul tidak? Jadi ini nggak bisa wakalah di dalamnya. Taib. Wala yatasarraful wakil fi ghairi ma udzina lahu fihi nutqan au urfan. Di sini ada kaidah. Kita masuk pada kaidah. Setelah jelas apa yang dimaksud dengan wakalah, dia bisa masuk pada jual beli, sewa menyewa, utang piutang, akad-akad muamalat yang lain, bahkan akad pernikahan, bahkan perkara mendakwahkan Islam kepada orang-orang, menyiapkan pasukan dari distribusi zakat, kemudian pembayaran kafaroh, pendistribusian kafaroh. Tadi kita sudah bahas bahwa itu bisa wakalah. Nah, sekarang masuk pada kaidah-kaidah sekarang. Nah, ini kita harus syaddur rihal, kencangkan tali kekang. Ya, fokus. Ya, masuk pada kaidah-kaidah. Tapi masih mudah lah insyaallah ya. Wala yatasarraful wakil. Wakil tidak boleh melakukan suatu perbuatan ketika dia mewakili, ketika B mewakili A tadi. Si B ini enggak boleh untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal-hal yang tidak diizinkan untuk dia lakukan. Dalam hal-hal yang tidak diizinkan untuk dia lakukan. Baik secara nutak, baik secara lisan oleh si A, oleh orang yang mewakilkan, atau secara urf. Jadi maksudnya yang namanya ketika A mewakilkan untuk jual motor kepada B, secara urf apa yang boleh dilakukan oleh B? Apa urfnya ketika dia menjadi wakil dari orang lain untuk menjualkan motor milik orang lain? Apa urfnya? Ya, mungkin urfnya boleh untuk memfoto motor ini publish di sosmed. Nah, secara urf kalau itu boleh, boleh. Kan ini bagian dari usaha untuk menjualkan motornya tersebut, betul tidak? Tapi kalau secara urf itu tidak boleh, ya maka ini tidak boleh juga secara syariat. Jadi ini kembalikan kepada urf. Atau kalau ada pesan khusus, lafadz khusus, perkataan khusus dari si A, antum boleh begini tapi nggak boleh begitu. Nah, itu harus dipatuhi, harus dipatuhi. Ai anna tasarruf al-wakil muhaddadun fi ma udzina lahu fihi al-muwakkil biqaulihi aw fi ma ta'arafa alaihi nas. Jadi perbuatan yang bisa dilakukan oleh wakil itu terbatasi oleh apa yang diizinkan oleh muwakkil. Apa yang diizinkan oleh si A. Ketika dia berkata, antum boleh begini tapi nggak boleh begitu ya. Nah, misalkan, nih tolong jual motor ini, tapi tolong jual motor ini di daerah Cigadung, jangan dijual di daerah Geger Kalong. Kalau kayak begini udah kayak curanmor tuh. Jangan dijual daerah sana, didapat dari sana. Astagfirullah. Nggak, ini contohnya salah ya. Contohnya salah.
Gimana contohnya? Ya contohnya misalkan kayak tadi, misalkan apa namanya, jangan jual di daerah sana orang kalau negonya keras semua. Ya, ya misalkan begitu, sudah ada pesan, jangan dijual di daerah sana, karena daerah orang sana kalau negonya nggak sopan semua, misalkan. Tapi jualkan motor anak ini ke daerah sini, nah orang di sini negonya itu baik-baik semua. Ketika nego itu masih baik begitu. Nah, itu misalkan, itu contoh yang benar ya, contoh yang benar. Nah, jadi ini ketika ada izin secara lisan atau secara tertulis dari si A, orang yang mewakil, maka ini harus dipatuhi. Au fi ta'arafa alaihi nas, atau yang itu perkara yang itu sudah merupakan urf, dianggap sebagai urf oleh orang-orang di daerah itu. Ini perbuatan seperti ini boleh bagi B untuk melakukannya dalam usahanya untuk menjualkan motornya si A. Nah, silahkan lakukan wahai B kalau itu bagian dari urf. Ya. Falaisa tasarruful wakil mutlaqan illa idza atlaqal muwakkil lahu at-tasarruf. Jadi perbuatannya wakil itu nggak boleh bebas, ya, nggak boleh sebebas mungkin bebas melakukan terserah apapun, kecuali kalau orang yang mewakilkan tadi yaitu si A itu membolehkan. Wadzalika li'anna al-asl alla yatasarrafa al-insan an ghairihi illa bi'izni. Karena hukum asalnya adalah seseorang itu tidak boleh melakukan sesuatu terkait barang milik orang lain kecuali atas izin orang lain tersebut. Betul tidak? Hukum asalnya adalah kita tidak boleh melakukan tasarruf, melakukan perbuatan tertentu, transaksi tertentu atas barang milik orang lain kecuali atas izin orang lain tersebut. Wa idza tasarrafa bila idznin fatasarrufu batil. Kalau dia itu melakukan sesuatu terkait barang milik orang lain tanpa izin orang lain tersebut, maka tasarrufnya batil. Maka perbuatannya itu batil. Karena tadi hukum asalnya adalah ini barang milik orang lain. Illa fi mas'alati tasarrufil fuduli, kecuali dalam masalah tasarruf fuduli. Wa fiha khilafun bainal ulama, dan ini ada khilaf di antara para ulama. Apa yang dimaksud dengan tasarruf fuduli atau dikenal juga dengan istilah yang lain, bai' fuduli, jual beli fuduli. Apa yang dimaksud jual beli fuduli? Contoh misalkan, si A punya barang, motor misalkan tadi ya. Kemudian B selaku tetangganya A suatu pagi atau suatu sore melihat motornya si A sebagaimana biasa terparkir di depan rumah A. Betul tidak? Si B melihat motornya si A terparkir dengan tenangnya di depan rumah A. Seperti biasa. Kemudian B mengatakan kepada C, ana jual motornya si A ini. Ana jual. Harganya 20 juta misalkan. Terserah berapapun harganya. Misalkan 20 juta. Si B menjual barang ini, motor ini kepada orang lain tanpa sepengetahuan si A. Nah, ini apa hukumnya? Ini namanya bai' fuduli. Ini kita harus rinci. Kalau misalkan sebelumnya A sudah mengizinkan B untuk menjualkan motornya, ini berarti wakalah. Kan A berarti udah ngomong ke B sebelumnya, wahai B, tolong jualkan motor Ana. Kan berarti sudah ada izin sebelumnya, betul tidak? Sebelum transaksi jual beli ini, si A sudah mengizinkan B untuk menjualkan motornya. Berarti ini akad wakalah yang dari tadi kita bahas. Clear? Clear. Kalau si B jual motornya seharga 20 juta dan memang itu harga yang wajar di pasaran kepada C, akadnya sah atau tidak? Sah. Si A senang atau tidak? Senang, alhamdulillah. Kan B berarti sudah melaksanakan apa yang diminta oleh si A. Nah, ini si A ya. Kasus pertama. Kasus pertama tadi ketika si A sudah mengizinkan sebelumnya. Kasus yang kedua adalah ketika si A tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Dari awal sudah mengatakan antum tidak boleh jual motor Anda.
Kalau sudah dari awal sudah mengatakan seperti itu, ya sudah, B tidak boleh untuk menjual motor si A. Contohnya misalkan, kenapa kok, kalau ada yang berpikir, kenapa kok tiba-tiba si A ngomong gitu kepada si B? Bisa jadi B punya track record jualin motor tetangganya, motor teman Wismanya misalnya dijualin. Baik, ini jangan jadi inspirasi bagi santri Wisma, betul tidak? Tetangga Wismanya dijualin semua. Nah, atau misalkan si A mengatakan, antum tolong jualkan barang anak ini, laptop apa, tapi motor anak jangan. Nah, kalau gitu kan, berarti kan motor sudah dikeluarkan, jangan. Nah, berarti apa? Dari awal sudah tidak dibolehkan untuk menjualkan motornya. Kalau ini sudah jelas. Kalau B masih nekat menjual motornya si A, ini akadnya tidak sah. Dan ini haram. Nah, sekarang kemungkinan ketiga adalah ketika A tidak tahu apa-apa, B tiba-tiba pagi-pagi menemukan motor itu terparkir dengan cantik dan dengan indah, dengan tenang begitu ya. Kemudian B foto motornya, posting di e-commerce, dijual motor second, baret dikit nggak ngaruh, gitu ya. Misalkan. Kemudian dijual, dibeli, ada orang yang beli. Nah, kemudian A baru tahu setelahnya. Ternyata B menjual motornya tiba-tiba begini. Apa hukumnya? Nah, ini seru, betul tidak? Apa hukumnya? Para ulama khilaf. Coba bayangkan. Para ulama khilaf. Sebelum kita masuk kepada khilaf ulama, kira-kira menurut antum apa hukumnya? Gak boleh. Gak boleh, betul tidak? Berbahaya ini. Ini bisa disalahgunakan ini. Ini teman Wisma bisa jualin motornya, laptopnya, semuanya. Tayyib. Dalam masalah ini ada khilaf. Ya, dalam masalah ini ada khilaf. Yang pertama adalah pendapat utama di mazhab Hambali, yaitu tidak boleh. Walaupun si A setelah melihat si B, setelah tahu bahwa si B menjual motornya, walaupun si A mengizinkan, oh ya sudahlah, nggak apa-apa. Antum bingung kan, kenapa kok si A mengizinkan? Misalkan si B menjualnya dengan harga tinggi. Si A melihat itu, misalkan motornya harusnya 10 juta, dijual oleh si B 25 juta. Si A nolak atau tidak kira-kira? Oh, pasti akan, jazakallah khairan, Masya Allah, Anda bisa beli motor baru ini. Betul tidak? Nah, tapi kalau pakai pendapat mazhab Hambali, tidak sah. Walaupun itu menguntungkan A. Tidak sah. Kenapa? La tabi' ma laisa indak. Jangan jual apa yang tidak dimilikimu. Ini menjual barang milik orang lain. Masuk dalam keumuman hadis itu. Jadi ini tidak sah dan haram. Walaupun si A ternyata mengizinkan. Walaupun si A ternyata bagus juga di transaksinya. Tapi kalau pakai pendapat utama di mazhab Hambali, pendapat muktamad di mazhab Hambali, tidak sah. Tapi pendapat kedua di mazhab Hambali, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, adalah menunggu izin dari A. Si A setuju atau tidak? Setelah misalkan tadi, kita balik lagi kasusnya tadi gimana? Si B bangun pagi melihat motor A terparkir dengan cantik dan indah dan tenang. Kemudian dia jual kepada C. Kemudian A baru tahu setelah transaksi itu terjadi. Maka kita tanya kepada A, antum setuju atau tidak dengan transaksi ini? Setelah antum melihat harganya juga, setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, ya sudah, berarti transaksi tadi batal, tidak sah. Harus dikembalikan uangnya kepada C. Motor ini tetap milik A. Tapi kalau A setuju, ya sudah selesai, alhamdulillah. Nah, jadi menunggu izin dan keridhaan dari A. Ini pendapat kedua di mazhab Hambali. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan banyak para ulama merojihkan pendapat ini. Karena ini yang paling adil. Ini yang paling adil. Contoh misalkan tadi, ketika si B itu menjualkan motor, ini harusnya motornya 10 juta saja, tapi dijual 5 juta. A pasti tidak setuju.
Tapi kalau si B itu menjualkan motornya yang harusnya 10 juta dijual 25 juta, si A tidak akan menolak itu. Betul tidak? Bisa jadi menolak. Karena bisa jadi ini motor kenangan dari ayah ana misalkan, tidak bisa digantikan dengan keuntungan 15 juta tadi, nggak bisa. Bisa jadi A tetap tidak mengizinkan. Tapi kalau A mengizinkan, maka itu tidak masalah. Maka itu transaksinya itu kemudian sah. Ya, transaksinya kemudian sah. Nah, ini pendapat yang memang ada khilaf secara ilmiah di kalangan para ulama. Apa dalil? Kalau tadi dalil pendapat pertama, la tabi' ma laisa indak. Hadis, jangan menjual apa yang tidak engkau miliki. Tapi pendapat kedua apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Urwah Al-Bariki tadi. Apa yang dilakukan Urwah Al-Bariki? Nabi Muhammad SAW ngasih 1 dinar, tujuannya untuk beli 1 kambing. Oleh Urwah digunakan untuk beli 2 kambing. Ini sudah tidak sesuai. Ini berarti apa? Dengan uang 1 dinar milik Rasulullah SAW, beliau dengan inisiatif sendiri beli 2 kambing. 2 kambing ini berarti punya siapa sebenarnya? Kan berarti punya Rasulullah. Habis itu masih salah 1 kambing dijual tanpa persetujuan, tanpa pengetahuan Rasulullah SAW terlebih dahulu. Betul? Pada saat itu belum ada WA. Ya, nggak di WA dulu, nggak ada komunikasi pada saat itu, nggak ada komunikasi jarak jauh. Jadi Nabi Muhammad SAW belum tahu hal ini. Tapi Urwah yang beli 2 kambing ini milik Rasulullah SAW, salah satu kambingnya dijualkan, dapat 1 dinar, sehingga balik ke Nabi Muhammad SAW dengan bawa 1 dinar dan 1 kambing. Nabi Muhammad SAW menyetujui, ketika tidak mengkritisi Urwah Al-Bariki, bahkan mendoakan keberkahan. Jadi setuju, jadi meyakini transaksi yang tadi itu 2 transaksi, 1 dinar dibelikan 2 kambing, salah 1 kambing, kemudian transaksi kedua, salah 1 kambing dijual dengan 1 dinar. Berarti Nabi Muhammad SAW menilai sahnya 2 transaksi ini. Betul tidak? Kalau seandainya pakai pendapat pertama, ketika itu tanpa sepengetahuan pemilik barang terlebih dahulu, ternyata transaksi itu dilakukan, mau pemilik barangnya nanti ternyata mengizinkan atau tidak, tetap ini nggak sah. Pasti Nabi Muhammad SAW sudah mengkritisi Urwah. Kenapa antum melakukan itu? Yang paling jelas, kenapa antum menjual salah 1 kambing, padahal 2 kambing ini milik Rasulullah SAW. Betul tidak? Kalau mungkin 1 dinar mungkin antum mikir 1 dinar dibelikan 2 kambing, ini kan menguntungkan Rasulullah SAW. Ini maksudnya tidak begitu. Yang jelas kelihatan telak sekali itu adalah 2 kambing, salah 1 kambing dijual tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW. Ya memang pada akhirnya ya menguntungkan Nabi Muhammad SAW, dan beliau setuju, tidak masalah. Ya, jadi ini dalil yang menguatkan pendapat kedua. Tetapi tetap harus ada catatan. Tidak boleh bagi kita untuk sembarangan menjualkan barang milik orang tanpa sepengetahuan, ya. Karena bisa jadi kebanyakan kasus orang tersebut tidak akan setuju, kecuali kasus-kasus yang mungkin jarang gitu ya, bakal setuju tiba-tiba. Ya, biasanya kalau kondisi realita itu adalah mungkin ya, yang mungkin terjadi adalah ketika kita sudah tahu kawan kita ini mau jual motor ini, kita sudah tahu sejak lama, tapi dia nggak mewakilkan kepada ana, nggak ngomong-ngomong kepada ana sama sekali, tapi ana tahu bahwa dia itu sudah berusaha untuk menjualkan motor ini, tapi belum jadi-jadi, belum laku-laku. Habis itu tanpa sepengetahuan dia, si B melihat si C yang butuh motor, langsung. Nah ini kelamaan kalau masih ngomong ke A. Langsung dijual aja motornya A. Ya, udah nih BPKB semuanya. Berarti apa? Kalau gitu nyolong berarti. BPKB-nya sampai di tangan dia. Enggak, misalkan ini motor silakan dilihat, ini harganya sekian misalkan. Si C setuju. Ketika setuju walaupun uang belum, ketika si C setuju, ini kan sudah ada akad, betul tidak? Kemudian baru ngomong ke A. Ketika A setuju, ya ketika A tahu kemudian setuju karena merasa terbantu, ya udah berarti sah. Kalau pakai pendapat kedua, kalau pakai pendapat pertama tetap nggak sah. Baik. Nah yang banyak dipilih oleh para ulama
misalkan di ulama kontemporer begitu ya, di Saudiyah misalkan, di itu adalah pendapat yang kedua tadi. Karena ada dalilnya yang spesifik, yaitu dalil Urwah Al-Bariki tadi. Kalau dalil pendapat pertama umum kan, la tabi' ma laysa indak, itu dalil yang umum. Bisa jadi dikhususkan oleh hadis Urwah. Nah, ini namanya tasarruf fuduli. Ini namanya baik fuduli. Baik. Wa mithalu dzalika, contohnya adalah idza wakala syakhsan fil mukhasamah indal qadi fi itsbati malin lahu fi dhimmati akhar, fa idza khasamahu wa athbata al qadi al haqqa lil muwakkil fa innahu la yajuzu lil wakil qabdu hadzal mali illa idza kana muwakkilan bistilamihi. Contoh bahwa wakil itu harus melakukan perbuatan sesuai dengan koridor yang diizinkan oleh si muwakil, oleh orang yang mewakilkan atau oleh urf. Contohnya adalah ketika ada seseorang mewakili kepada orang lain untuk maju ke pengadilan di depan qadhi untuk membuktikan bahwa dia itu memiliki orang lain memiliki utang kepada dia. Fil mukhasamah indal qadhi fi itsbati malin lahu fi dhimmati akhar. Jadi ada orang lain yang ngutang kepada dia, dia mau membicarakan ini di depan qadhi supaya ada kekuatan hukum, si orang lain ini harus bayarkan utangnya kepada dia. Nah, dia nggak harus datang sendiri, dia bisa mewakilkan kepada orang lain. Ketika dia mewakilkan kepada orang lain untuk datang ke pengadilan, ya sudah, yang dilakukan oleh orang lain tersebut adalah sekedar melakukan mukhasamah di depan qadhi, yaitu berdebat, yakni menjelaskan memang ini hak orang yang mewakil tadi. Dia ada orang lain yang punya utang sama dia, gitu ya. Nah, kalau perwakilannya itu adalah dalam konteks hanya untuk maju ke pengadilan saja, ya sudah, yang dilakukan oleh wakil adalah membuktikan itu di ruang sidang, cukup. Tapi tidak boleh bagi dia untuk menerima uang dari si orang lain. Menerima uang dari orang lain ini harus langsung kepada orang muwakil. Karena perwakilannya cuma untuk maju ke pengadilan, bukan untuk nerima uang juga. Nah, itu maksudnya. Bukan cuma untuk nerima uang juga, tapi hanya sekedar untuk hanya sekedar untuk maju ke pengadilan, membuktikan hak dari si muwakkil. Fa innahu la yajuzu lil wakil qabdu hadzal mali illa idza kana muwakkalan bistilamihi, kecuali kalau dia juga diwakilkan oleh si muwakkil untuk menerima uang yang berasal dari orang lain tadi, yang punya utang tadi. Baik. Wa yajuzul at-tawkil bi ju'lin aw ghairihi. Boleh untuk melakukan taukil, perwakilan kepada orang lain dengan ju'al. Apa itu ju'al? Ay tajuzul wakala bi ita'il wakil ujratan muhaddadah. Boleh bagi seseorang si A mewakilkan kepada B dengan cara ada upah tertentu kalau sudah selesai. Au ghairu muhaddadah, atau tidak tertentu jumlahnya. Ka'ayyakul, seperti misalkan ketika dia berkata, wakaltuka an tutaliba fulanan bimali fi dhimmatihi. Aku mewakilkan kepadamu agar engkau nagih kepada fulan. Fulan itu punya utang kepada anak. Wa idza talabtahu falaka mi'ah. Kalau antum sudah melakukan tugas ini, maka antum dapat 100. Aulaka nisfuh. Atau kalau antum sudah melakukan tugas ini, maka antum dapat 50% dari utang yang dimiliki, yang dibayarkan oleh orang tadi. Nah, jadi bisa bayarannya tertentu, sudah tertentu 100.000 rupiah misalkan, kan tertentu itu. Atau tidak tertentu karena pakai persenan. Ya, wa nahwi dzalik. Nah, jadi ini adalah namanya ju'al. Ju'al itu adalah upah yang diberikan setelah misi berhasil. Setelah misi berhasil, setelah tugas dijalankan, itu namanya ju'al. Ya, bedakan dengan sebenarnya ya, Syekh As-Sa'di enggak pakai kata ujroh, Syekh Al-Qusayyir yang pakai kata ujroh. Syekh As-Sa'di, wallahu a'lam, beliau
tidak menggunakan kata ujroh tapi menggunakan ju'al dalam rangka supaya ini tetap dalam koridor transaksi wakalah. Kalau pakai istilah ujroh itu nanti jadi ini ijarah, sewa menyewa. Kayak kita ngasih upah jasa orang lain untuk nagihkan utang untuk kita. Ini namanya ijarah. Tapi kalau ju'al beda. Kalau ju'al itu kalau berhasil baru dapat. Kalau sudah dilaksanakan dan berhasil lah baru dapat upahnya tersebut. Itu namanya ju'al. Wa huwa kasairil umana la dhamana alaihim illa bita'addi aw tafrid. Wakil itu seperti para umana yang lain. Umana ini jamak dari amin. Amin umana, seperti amir umara. Yaitu apa? Tidak perlu mengganti rugi kecuali kalau dia melakukan ta'addi atau tafrid. Apa yang dimaksud ta'addi? Apa yang dimaksud tafrid? Ta'addi itu adalah ketika dia itu melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Itu namanya ta'addi. Kalau tafrid, dia tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Tafrid ini berarti ceroboh. Ada yang harus dia lakukan tapi dia tidak melakukannya. Ini namanya tafrid. Kalau ta'addi, ada sesuatu yang tidak boleh dia lakukan tapi dia lakukan. Ini namanya ta'addi, melakukan pelanggaran kepada barang tersebut. Contoh misalkan sebelum kita baca, misalkan ya ketika si A mewakilkan kepada B untuk misalkan mengambil barang milik A yang ada di C. Misalkan Misalkan arloji B menjadi wakil dari A, datang ke C, ambil arlojinya. Nah, harusnya arloji itu namanya arloji, betul tidak? Kan harusnya dijaga. Ketika transportasi dari rumah C mau diantarkan ke rumah A, kan harusnya dijaga dengan baik, betul tidak? Atau ketika harus nginep dulu di rumah B, besok baru ke rumah A untuk memberikan arloji ini kan harusnya dijaga di tempat yang aman dari pencuri misalkan. Kalau misalkan si A tersebut kemudian meletakkannya di teras rumahnya, malam-malam dibiarkan di teras rumah, nggak dibawa ke dalam rumah, ini ta'addi atau tafrid? Tafrid. Dia harusnya meletakkan arloji itu ditaruh sebagaimana barang berharga yang lain, kan ditaruh di dalam rumah, mungkin di lemari atau apa, tapi dia ceroboh, dia meletakkannya malah tetap di teras atau tetap dikresek di motornya, tergantung gitu misalkan. Sama orang lain tinggal diambil sama pencuri. Nah, misalkan. Ini berarti apa? Dia melakukan tafrid. Kalau dia melakukan tafrid, dia harus ganti rugi, harus doman, ganti rugi kepada A karena dia melakukan tafrid. Atau dia melakukan ta'addi. Contohnya ta'addi adalah ketika dia ambil arloji itu dari C, tidak boleh baginya untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan madarat kepada arloji itu, betul tidak? Tapi selama di motor sambil nyetir, ya arloji itu sambil digini-gini, dikresek, digini-gini. Habis itu ternyata jatuh ke sungai, langsung dibawa arus air, udah pergi entah hilang kemana, jadi hilang, jadi betul tidak? Ini dia melakukan sesuatu yang ta'addi, dia melakukan sesuatu yang tidak boleh. Bahkan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, tapi dia akhirnya melakukan pelanggaran gitu misalkan. Atau dia mengenakan arlojinya itu, kemudian dia lakukan sesuatu yang itu akhirnya merusak arlojinya tersebut. Dia merusak arlojinya tersebut. Ini namanya ta'addi. Dia melakukan pelanggaran kepada arloji tersebut. Nah, jadi kalau tadi ceroboh, kalau ini melakukan pelanggaran. Ini ta'addi. Dia harus ganti rugi juga kepada si A. Tapi kalau misalkan arloji tersebut, misalkan tadi harus nginep dulu di rumah B, baru besok misalkan ke rumah A, karena mungkin ini jauh antara C dan A, di kota lain misalkan bisa jadi, harus nginep dulu di rumah B. B sudah nyimpen arloji itu di rumahnya B, sudah ditaruh di lemari, udah dikunci apa dan seterusnya, ternyata qadarullah rumahnya B kecurian
dicuri oleh orang lain, ada pencuri, tentunya dicuri oleh orang lain, tentunya bukan oleh diri sendiri, betul. Dicuri oleh pencuri. Jadi walaupun arlojinya itu ditaruh di lemari, tapi tetap disabet oleh pencuri. Apakah si B melakukan tafrid? Tidak. Apakah melakukan ta'addi? Tidak. Dia sudah melakukan tugasnya. Cuma qadarullah ada pencuri. Nah, kalau dia letakkan di teras kemudian ada pencuri, nah ini dia melakukan tafrid yang tadi. Tapi ini sudah ditaruh di lemari. Barang itu harusnya gimana sih barang? Jadi beda barang beda ya. Kalau mobil kan nggak bisa ditaruh di dalam lemari. Mobil bisa ditaruh di luar, tapi kan harus dikunci, ya, gitu. Jadi beda barang, beda penyikapan, betul tidak? Apa urf yang ada di daerah itu atau terkait barang itu, yang itu tidak dianggap sebagai tafrid dan ta'addi. Kalau mobil nggak apa-apa ditaruh di luar aja begitu. Kalau arloji ya nggak bisa, nah, gitu kan, harus taruh di lemari. Nah jadi kalau misalkan tanpa ta'addi dan tanpa tafrid ternyata arloji tersebut tetap hilang, B tidak perlu mengganti rugi apa-apa. Kenapa? Karena ini adalah yad amanah, tangan amanah. Dia adalah amin, jamaknya umana. Yang namanya tangan amanah yaitu amin, dia itu tidak mengganti rugi kecuali kalau dia sendiri yang melakukan ta'addi atau tafrid. Jadi si A tadi nggak berhak nuntut ganti rugi ke B, karena ini qadarullah ada pencuri memang, gitu ya. Nah, nanti urusannya lain lagi kalau misalkan ada kecurigaan ternyata B kong kali kong sama orang lain untuk mencuri rumahnya sendiri misalkan untuk dapat olehnya, itu beda kasus, ya, beda kasus. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Al-Qusayir. Ay wal wakil hukmuhu fid dhaman hukmu sa'iril umana kal muwaddi' wal musta'ir wal murtahin wa nahwihim. Wakil itu hukumnya adalah dalam masalah dhaman, dalam masalah ganti rugi, itu sama seperti umana yang lain, seperti muwaddi' atau muwadda', ya, seperti musta'ir, ya, seperti murtahin, musta'ir minjam. Kalau wadiah nanti dibahas, ya. Ariyah nanti juga dibahas juga. Murtahin ini sudah dibahas. Ada rohin, ada murtahin. Gadai. Ada rohin, ada murtahin. Si A ngutang kepada B, sehingga karena ngutang akhirnya A ngasih barang untuk digadaikan, barang gadai kepada B sebagai jaminan. Jadi A adalah rohin, B adalah murtahin. Jadi barang si A ada di tangannya B. Nah ini kan berarti apa? Dia punya barang milik orang lain yang ada di tangannya. Ini tangan amanah namanya, yaitu amanah. Jadi murtahin itu adalah tangan amanah. Jadi dia tidak bisa ganti rugi kecuali dia sendiri yang melakukan ta'addi atau tafrid. Ini sudah dibahas ketika bab rohan, ya. Nah sekarang balik lagi. Jadi la yatmanu talafa ma wukila fihi ma lam yata'adda au yufarrid. Jadi yang namanya wakil itu tidak mengganti rugi rusaknya barang yang diwakilkan kepada dia selama dia tidak melakukan ta'addi atau tafrid. Wa dzalika li annahu amin, karena dia adalah amin. Wal amin la yatman, dan amin itu tidak mengganti rugi. Rawa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ya, Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dhamana ala mu'taman. Tidak ada dhaman ganti rugi bagi orang yang diamanahi. Contohnya di sini wakil. Akhrajahu Ad-Darqutni wal Baihaqi wa dha'afahu Ibnu Hajar fit Talkhis. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, akan tapi didhaifkan oleh Ibnu Hajar. Tapi ada dalil lain, waliqali Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma laisa ala mu'tamanin dhamanun, akhrajahul Baihaqi. Ali dan Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada dhaman ganti rugi bagi orang yang diamanahi. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Nah, ini perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud. Jadi kalau perkataannya Nabi Muhammad SAW itu dhaif, tapi kalau perkataan mauquf kepada Ali dan Ibnu Mas'ud ini sahih. Baik, kemudian sedikit lagi, ya. Wa yuqbalu qauluhum fi adami dzalika bil yamin. Perkataan wakil, misalkan barangnya rusak di B tadi, arlojinya A rusak di B, maka perkataan B ketika dia mengatakan ana tidak melakukan ta'addi, ana tidak melakukan tafrid, perkataannya ini diterima
bil yamin, dengan sumpah, cukup dengan sumpah. Ayuqbalu qaulul umana fi adami ta'addi wa tafrid ma'al yamin faqat. Jadi diterima perkataannya amin, yaitu wakil di sini, ketika dia mengatakan, ini analoginya si A rusak, dia mengatakan ana tidak melakukan ta'addi, ana tidak melakukan tafrid, analoginya sudah ana taruh di lemari, tapi qadarullah ada pencuri, itu kasusnya. Maka perkataan ini diterima. Kalau masih nggak percaya, kita minta dia bersumpah. Cukup sampai situ saja, nggak perlu bayyinah, nggak perlu bukti, cukup yamin, cukup sumpah. Kita minta si B untuk bersumpah bahwa dia tidak melakukan ta'addi atau tafrid. Li'annal asal bara'atu dhimmah, karena hukum asalnya adalah si B nggak bersalah. Fala yukallaful aminu bibayyinah, maka kita tidak membebani amin dengan harus mendatangkan bukti. Apa buktinya? CCTV antum benar-benar analoginya ada taruh di dalam lemari, enggak perlu diminta seperti itu. Li'annahu mimma tata'azzaru iqamatul bayyinah alaihi, karena ini termasuk yang susah untuk ada bayyinah, ada bukti. Ya, tapi kalau B sudah ada precaution, sudah ada kehati-hatian sebelumnya, semua ada bayyinahnya, ada buktinya, CCTV lengkap semua, ya itu lain kasus. B berarti sudah jaga-jaga dari awal begitu ya. Tapi kalau enggak ada, tidak kita minta ada bayyinah. Hakim tidak boleh meminta B untuk datangkan bukti, cukup minta B untuk bersumpah. Wali annahu law kallafa iqamatal bayyinah lam tana'al akifa min qabulil amanat wa qabuluha min daruriyatin nas. Kalau seandainya itu harus ada bukti dan ini perkara yang susah, nanti orang-orang itu gak ada yang mau jadi wakil. Padahal wakalah ini termasuk daruriyat, termasuk kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Dalam banyak kasus kita butuh mewakilkan kepada orang lain. Kalau butuh ada bayyinah, orang kan jadi was-was, betul tidak? Waduh, anak harus ada bayyinah, setiap langkah anak harus ada bayyinah ini. Nah ini nanti bakal berujung kepada orang-orang tidak ada yang mau untuk jadi wakil. Jadi ini madarat. Kemudian terakhir, kalimat terakhir di sini, wa man idda'a radda minal umana fa in kana bi ju'lin lam yuqbal illa bi bayyinah wa in kana mutabarri'an qubila qaluhu bi yaminihi. Ini juga harus konsentrasi. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ketika seseorang itu idda'ar radda minal umana, kalau misalkan, jadi gimana menjelaskannya? Kita pelan-pelan. Si A mewakilkan sesuatu kepada B, ambilkan analogi dari C misalkan gitu ya. Analoginya ada di B berarti. Kemudian B mengatakan, ana sudah kembalikan analoginya kepada antum. Si A nggak ingat, si A nggak percaya. Si A nggak percaya. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya, ini dirinci, kalau seandainya ada ju'al, si A itu memberikan ju'al kepada B, ada upah tadi. Tadi ingat pembahasan ju'al? Kalau A itu menjanjikan, antum kalau sudah kembalikan kepada ana, ada ju'al, maka B harus mendatangkan bayyinah bahwa ini sudah dikembalikan kepada A. Tapi kalau ini mutabarri'an, kalau si B itu mutabarri'an, yaitu sukarela, gak ada upahnya sama sekali. Si B mau berbuat baik saja kepada A, jadi wakil dia, maka perkataan si B bahwa ana sudah kembalikan analoginya kepada antum, perkataannya yang diterima. Kalau masih nggak percaya, maksimalnya cuma sumpah, tidak perlu datangkan bayyinah. Ai in kana al-wakilu aw ghairuhu minal umana ya'malu bi ujratin lam yuqbal iddi'ahu raddu ma akhadha illa bi bayyinah. Ketika wakil ini diberikan ju'al oleh si A, ketika si B diberikan ju'al oleh si A, setelah selesai melaksanakan tugas, antum dapat ju'al, dapat upah besarnya tertentu atau tidak tertentu tadi ya, pakai persentase misalkan, boleh. Nah, kalau ada ju'al, maka ketika si B mengatakan kepada A, ana sudah kembalikan analoginya kepada antum. Maka kalau ini kemudian
perkaranya sampai kepada hakim, hakim minta kepada B untuk mendatangkan bukti bahwa antum sudah mengembalikan arlojinya kepada si A. Kenapa? Ada jual di sini. Karena ada jual, ada upah. Nah, jadi antum harus ada bukti mengembalikan arloji itu. Jadi yang butuh si B, kalau si B menerima ada perwakilan ini, kemudian ada jual, si B cukup ketika mengembalikan dia harus memikirkan ada bayinah. Misalkan di foto barangnya ini sudah Anda kembalikan, misalkan begitu ya. Tapi kalau ketika di perjalanan misalkan tadi bahasanya sama seperti tadi, selama dia tidak melakukan ta'addi, tafrid, walaupun enggak ada bayinah, dia tidak diwajibkan ganti rugi selama dia bersumpah. Yang tadi selama di perjalanan. Ini pembahasannya ketika mengembalikan barang itu. Kalau mengembalikan barang itu, si B sudah mengatakan mengembalikan barang itu kepada A tidak percaya, maka ketika ini ada jual, wakalahnya ada jual, maka B harus mendatangkan bayinah, bukti bahwa dia sudah mengembalikan barang itu ke A. Tapi kalau tidak ada jual, sebelum lanjut, apa alasannya mengapa kita harus datangkan bayinah? Li'anna fi qabdihi naf'an li nafsihi asbahal musta'ir wal musta'jir. Karena ketika dia itu mendapatkan jual, ya, ketika dia mengembalikan arloji itu kepada A, berarti dia mendapatkan jual. Jual ini berarti apa? Manfaat untuk dirinya sendiri, ada manfaat untuk dirinya sendiri. Seperti orang yang minjem barang, seperti orang yang nyewa barang. Orang nyewa barang gimana? Nyewa motor misalkan. Ketika mengembalikan, kemudian Anda sudah mengembalikan motornya? Enggak, antum belum mengembalikan motornya. Dia sewa motor misalkan, atau sewa mobil. Antum belum mengembalikan. Si B harus datangkan bukti itu, bahwa dia sudah mengembalikan barangnya itu. Nah, sama seperti ini. Ini wakil, memang wakil, bukan sewa menyewa. Memang ini wakil, tapi karena ada jual, seperti sewa menyewa. Mirip. Makanya harus ada bukti juga. Akan tapi wa in kana mutabarri'an, akan tapi kalau B melakukan wakalah ini dengan sukarela, fayuqbalu qauluhu bila bayyinah, maka perkataan dia bahwa Anda sudah kembalikan barangnya kepada A, perkataan dia diterima walaupun tanpa bayyinah, walaupun tanpa bukti. Selama dia, kalau masih belum percaya, silakan bersumpah. Kenapa? Li'annahu qabdul mali li naf'i malikihi kal muwaddi' ya wal wasi lakin alaihil yamin. Karena dia itu telah mengembalikan, karena dia itu qabdul mal, dia memegang barang itu untuk memberikan manfaat kepada pemiliknya. Kal muwadda, seperti orang yang dititipi barang. Kal muwadda wal wasi, atau seperti orang yang harus melaksanakan wasiat dari orang lain. Ya, maka ini adalah sukarela gitu ya. Sukarela. Jadi ketika si B itu gak ada jual, gak ada upah, dia harus pegang arlojinya si A, dia ambil arlojinya si A dari C, mau dikembalikan ke A. Ketika dia pegang arlojinya ada di dia gitu ya, maka ini manfaatnya kembali ke siapa? Kembali ke A, betul tidak? Dia nggak ada dapat manfaat apa sama sekali, karena ini sukarela. Wakalahnya sukarela. Memang si B mau bantu si A. Maka ketika si B mengatakan Anda sudah kembalikan kepada antum ini arlojinya, kemudian A nggak percaya atau A lupa atau apa, A terserah, apapun alasan dia tidak percaya, maka maksimalnya yang bisa diminta oleh A kepada B adalah antum bersumpah. Kalau sudah bersumpah, demi Allah Anda sudah kembalikan arloji yang tersebut kepada antum, selesai. Ya berarti A nggak bisa ganti rugi kepada B, gitu ya. Tapi kalau ini ada jual, B harus datangkan bukti. Kalau nggak bisa datangkan bukti, B ganti rugi kepada A. Kalau ada buktinya, ya udah A berarti nggak bisa nuntut ganti rugi kepada B. Entah itu berarti arlojinya kemana? Berarti kan hilang di tangan A berarti, betul tidak? Sudah ada bukti penyerahan dari B ke A, betul? Nah, taib. Ini pembahasan tentang wakalah. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas tentang syarikah. Di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.